Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, Heri Christopher Tene dengan NRP 130120009. Yang kedua, Rahmat Derari 130120076. Anggota ketiga, Natalisa Margareta dengan NRP 130120076. Yang keempat, Fahrul Hendrik Setiawan 130120082. Dan yang kelima, Intan Rohmatul Fitriah NRP 130120083. Kami akan mempresentasikan hasil makalah atau karya tulis dalam berbentuk presentasi yang akan dibacakan oleh rekan saya. Pengangguran pada umumnya merupakan salah satu masalah dalam bidang ketenagakerjaan. Masalah pengangguran merupakan masalah yang serius karena berhubungan langsung dengan pendapatan masyarakat. Pengangguran sering disebut dengan orang yang tidak memiliki pekerjaan atau orang yang sedang tidak bekerja. Umumnya, pengangguran disebabkan karena jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Mengapa menganggur? Ada beberapa alasan seseorang menganggur, seperti pendatang baru dalam angkatan kerja. Orang tersebut berhenti dari pekerjaan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Orang tersebut diberhentikan dari pekerjaannya atau istilah PHK. Dan pekerja bisa kehilangan pekerjaan karena perusahaan sudah bubar atau bangkrut. Bagi negara Indonesia, tingkat pengangguran di Indonesia cukup tinggi. Mungkin selain itu, banyak pula masyarakat yang tidak memiliki keahlian di suatu bidang atau belum terlatih dalam melakukan suatu hal. Makanya mereka tidak mendapatkan pekerjaan. Belum lagi dengan adanya perkembangan zaman yang membuat negara lebih memilih mesin untuk memproduksi suatu barang karena dianggap lebih cepat dan lebih efisien, seperti pada negara Cina dan Amerika. Kedua negara tersebut lebih banyak menggunakan mesin dalam proses produksi dibandingkan menggunakan tenaga kerja. Hal itulah yang membuat banyak tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya. Hubungan pengangguran dengan teori Richard Dian. Dari teori Richard Dian yang menjelaskan mengenai pentingnya suatu negara memproduksi barang yang merupakan keunggulan dari negara tersebut, di mana seharusnya suatu negara fokus pada satu produksi barang saja, sehingga para tenaga kerja juga bekerja lebih efisien bila negara tersebut mempunyai produksi banyak macam barang. Para tenaga kerja akan dibagi menjadi beberapa bagian yang membuat tenaga kerja tersebut bekerja dengan tidak efisien karena bekerja hanya beberapa tenaga kerja saja. Teori Rekadian juga mengungkapkan bahwa dengan menggunakan tenaga kerja yang efisien, maka negara tersebut akan lebih unggul dan lebih produktif. Hal itu memang sesuai, karena bila semua tenaga kerja mendapatkan pekerjaannya, maka tidak akan ada lagi pengangguran, sehingga tingkat produksi pun meningkat. Oke, berikutnya ada hubungan pengangguran dengan teori Heckscher-Ohlin. Teori Heckscher-Ohlin juga menjelaskan bahwa dengan adanya spesialisasi produk dalam sebuah negara, maka tenaga kerja akan digunakan secara optimal. Ditambah lagi dengan adanya perdagangan internasional yang membuat negara dapat melakukan ekspor ke negara lain, di mana akan membuat semakin banyak permintaan sehingga membuat produksi semakin meningkat, yang tentunya juga membuat tenaga kerja bekerja semakin optimal.
Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.